Kisah rumah lama yang dihuni oleh detak jantung yang tak bisa dihentikan. Sofia adalah seorang wanita pendiam yang baru saja pindah ke sebuah rumah tua yang menyeramkan milik pamannya yang telah meninggal. Rumah itu diwariskan kepadanya setelah pamannya menghilang secara misterius bertahun-tahun yang lalu. Beberapa orang di kota sering berkata bahwa Sofia sangat mirip dengan pamannya. Dan itu membuat orang merasa aneh padanya. Rumah itu sendiri sangat aneh, dengan lantai yang berderak, lorong-lorong sempit, dan kamar-kamar yang dipenuhi dengan furnitur tua. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan tentang rumah itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh Sofia. Itu adalah rumah yang dingin dan sunyi, kecuali untuk satu hal yang aneh. Setiap malam, setelah dia tidur, Sofia akan mendengar suara ketukan yang lembut tetapi terus-menerus datang dari dalam dinding. Awalnya, dia mengira itu hanya suara rumah yang mengembang atau mungkin tikus di dalam dinding, tetapi suara itu tidak berhenti. Suara itu terus terdengar selama berjam-jam. Semakin keras dan jelas setiap malam. Sofia mencoba untuk mengabaikannya pada awalnya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Tetapi suara itu menjadi begitu rutin sehingga sulit untuk diabaikan. Terkadang terdengar seperti seseorang mengetuk dinding dengan jari-jarinya, terkadang terdengar lebih seperti ketukan lembut. Dia akan berbaring di tempat tidur, terjaga, mendengarkan ketukan itu, dan bertanya-tanya apakah ada seseorang atau sesuatu yang terperangkap di dalam dinding rumah itu. Ketukan itu terus berlanjut selama beberapa malam, membuat Sofia semakin tidak nyaman. Suatu sore, setelah mendengar suara itu sekali lagi, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia memutuskan untuk menyelidiki sumber suara itu. Dia pergi ke loteng, tempat suara ketukan itu sepertinya berasal, dan mulai mencari petunjuk. Saat dia menggeledah kotak-kotak dan furnitur tua di loteng yang berdebu, mata Sofia tertuju pada sesuatu yang tidak biasa, sebuah pintu kecil, tersembunyi di balik tumpukan peti kayu tua. Pintu itu tertutup oleh laba-laba dan tampak sudah tersegel untuk waktu yang sangat lama. Sofia merasakan sensasi dingin merayap di tulangnya. Tetapi dia bertekad untuk mengetahui apa yang ada di balik pintu itu. Dengan menggunakan pengungkit yang dia temukan di dekatnya, Sofia perlahan membuka pintu itu. Pintu itu berderik pelan saat dibuka perlahan, mengungkapkan sebuah ruang gelap dan sempit di belakangnya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi dia melangkah masuk, merasa penasaran dan takut. Ruang itu dingin dan lembab, dengan sedikit cahaya. Saat mata Sofia menyesuaikan diri dengan kegelapan, dia melihat sosok seseorang yang meringkuk di sudut. Awalnya, dia mengira itu hanya tumpukan pakaian lama atau sampah, tetapi saat dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah seorang pria yang duduk di sana, tidak bergerak. Betapa terkejutnya dia saat pria itu memutar kepalanya, dan Sofia langsung mengenalinya, itu adalah sepupunya, Daniel. Dia adalah pria yang sama yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Ternyata dia sudah hidup di balik dinding rumah itu selama ini, terjebak di ruang kecil yang gelap. Daniel tampak sangat kurus dan pucat. Rambutnya panjang dan kusut, pakaiannya compang camping. Matanya besar dan kosong, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang membuatnya gila. Jantung Sofia berdebar kencang saat dia melihatnya, tetapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. "Sepupu Daniel?" tanya Sofia pelan, suaranya bergetar. Daniel tidak menjawab. Dia hanya menatapnya, matanya tampak kosong dan jauh. Sofia menyadari bahwa napasnya dangkal dan berat. Seolah-olah dia tidak mendapatkan cukup udara di ruang itu selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, Sofia mendengarnya, suara detak jantung. Awalnya, itu terdengar pelan, tetapi saat dia fokus, suara itu semakin keras. Itu berasal dari dada Daniel. Detak jantungnya semakin cepat, semakin keras, seolah-olah ingin keluar dari tubuhnya. Sofia mundur dengan takut, tetapi suara itu hanya semakin buruk, bergema di telinganya. Dia menyadari bahwa suara ketukan yang telah dia dengar selama ini, itu bukan hanya datang dari dinding. Itu adalah detak jantung Daniel, semakin cepat dan keras saat dia duduk di sana. Sendirian dalam kegelapan, jantungnya telah berdetak di dalam dinding selama bertahun-tahun, menunggu seseorang menemukannya. Sofia tidak bisa menahan diri lagi. Dia mundur dari sepupunya. Tetapi suara detak jantung itu tidak berhenti. Suara itu semakin keras, sampai rasanya memenuhi seluruh ruangan. Suara itu tak tertahankan, memekakkan telinga. Sofia menutupi telinganya, mencoba menghalangi suara itu, tetapi rasanya suara itu ada di dalam kepalanya sendiri. Pikirannya mulai terputus.
Suara itu terlalu keras. Detakan jantung yang terus-menerus mengisi dirinya dengan ketakutan, dan dia merasa seolah-olah dia sedang kehilangan kendali. Suara itu membuatnya gila. Seolah-olah jantung itu telah menjadi bagian dari tubuhnya sendiri, dan dia tidak bisa melepaskannya. Sofia berbalik untuk berlari keluar dari ruangan, tetapi pintunya tertutup rapat. Dia terjebak di ruang kecil yang gelap bersama sepupunya dan suara detak jantung yang mengerikan itu. Dia berteriak, tetapi suaranya tenggelam oleh detakan yang terus-menerus. Dia merasa seolah-olah sedang tercekik, seolah-olah jantung itu berdetak di dadanya sendiri sekarang. Akhirnya, dalam keputusasaan, dia jatuh ke lantai, tak bisa melarikan diri dari suara itu. Tak bisa melarikan diri dari ruangan gelap di mana sepupunya telah terjebak selama bertahun-tahun. Suara detak jantungnya bergema dalam pikirannya seperti yang telah terjadi pada dirinya selama bertahun-tahun.